Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku, dunia kembali memanas bukan karena bom, bukan karena rudal, tapi karena satu keputusan dari Partai Komunis China membatasi ekspor tanah jarang, logam langka yang menjadi jantung teknologi dunia. Tanah jarang adalah bahan dasar dari iPhone, chip komputer, jet tempur, radar, dan kendaraan listrik. Tanpa logam ini, dunia modern bisa lumpuh. Dan kini, Beijing menggunakan bukan untuk berdagang, tetapi untuk mengancam, mengendalikan. Presiden Trump menanggapi dengan langkah tegas. Ia membatalkan pertemuan dengan Xi Jinping di KTT APEC Korea Selatan dan menaikkan tarif atas seluruh produk China hingga 130%. Trump menulis di Truth Social, "Tidak ada alasan bagiku untuk bertemu Xi. Mereka berusaha menyandera dunia dengan logam tanah jarang." Ia menuduh Beijing bermain kotor, menggunakan sumber daya bumi sebagai senjata politik. Tambahan tarif 100% di luar tarif reguler dan krisis fentanyl menjadi peringatan bahwa Amerika tak akan tunduk. Bagi Trump, ini bukan lagi soal ekonomi. Ini perang ideologi dan kedaulatan. Lebih dari 80% pasokan global tanah jarang dikendalikan oleh China. Dunia yang tergantung pada pabrik-pabrik mereka kini mulai panik. Bayangkan, tanpa bahan ini, industri chip berhenti, kendaraan listrik mandek, dan sistem pertahanan negara-negara besar pun lumpuh. Inilah gaya baru perang komunis. Bukan menyerang dengan pasukan, tetapi mengendalikan kehidupan, kebutuhan hidup dunia. Selama puluhan tahun, dunia terlalu nyaman dengan produk murah dari China. Tapi di balik harga murah, ada subsidi curang, eksploitasi buruh, dan pencurian teknologi. Sekarang, dunia sadar ketergantungan pada sistem tanpa moral adalah bentuk penjajahan baru. Amerika, Jepang, dan Australia mulai membuka tambang baru. Eropa mempercepat riset bahan pengganti. Negara-negara itu sadar mereka harus lepas dari cengkraman ekonomi PKC yang berpura-pura sebagai mitra dagang, padahal diam-diam membangun jaringan kendali global untuk mengendalikan. Saudara-saudaraku, PKC bukanlah pengusaha. Mereka politisi berkedok ekonomi. Mereka menanam modal bukan untuk kerjasama, tapi untuk menciptakan ketergantungan. Mereka masuk ke Afrika untuk menguasai tambang, memberi pinjaman ke Asia agar negara kecil tunduk, dan kini mereka mencoba menyandera dunia dengan mineral bumi. Inilah wajah asli Partai Komunis China, menawarkan kemitraan, tapi menyiapkan rantai dan pisau di belakangnya. Bangsa kita juga kaya akan logam strategis, nikel, bauksit, tembaga, dan kobalt. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengendalikan hasilnya? Jika kita tidak hati-hati, apa yang terjadi pada dunia hari ini bisa terjadi pada kita esok hari. Dan itu sudah terjadi. Kita bangga mengekspor nikel, padahal smelternya dimiliki asing dan keuntungannya ke luar negeri. Mereka datang dengan investasi, namun membawa pengaruh yang menjerat. Dan ketika waktunya tiba, mereka bisa mengatur pasokan kita. Persis seperti PKC mengatur tanah jarang dunia. Inilah bentuk penjajahan modern. Bukan menembak, tapi membeli bangsa perlahan-lahan. Bagi para pemimpin, saudara-saudaraku, inilah saatnya pemimpin dan tokoh negeri ini berhenti memuja China. Berhenti menyanjung sistem yang dibangun di atas kebohongan dan penindasan. Jangan lagi menipu rakyat dengan kata efisiensi jika harga yang dibayar adalah kedaulatan bangsa. Murah bukan berarti menjual bangsa. Pemimpin yang sejati bukan yang meniru kekuasaan asing, tetapi yang menjaga bangsanya dari jebakan asing. Kita harus berani berkata, Indonesia tidak dijual, dan kekayaan alam bukan alat tawar-menawar di meja diplomasi. Kemajuan sejati bukan datang dari investasi luar, tapi dari moral yang bersih dan keberanian menjaga kebenaran. Tanah jarang hanyalah logam, tapi keberanian menolak tirani itu yang benar-benar langka. Dunia boleh tunduk pada ekonomi, tapi Indonesia
harus tunduk hanya pada kebenaran. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.